Dalam lingkungan pergaulan maupun di tempat tongkrongan, pasti seringkali kita menemukan orang-orang yang terlihat seperti meremehkan, merendahkan, dan menghina kita di depan orang banyak dengan cara yang beraneka ragam. Ada yang caranya itu nyakitin banget, sampai yang caranya itu ya sekedarnya saja. Dan kita yang merasakan hal tersebut dan menemukan diri kita dihina, sebenarnya harus bisa mengerti apa yang harus dilakukan supaya kita tidak menjadi orang yang terlalu direndahkan dan tidak berharga di mata orang yang melihat kita, atau kita diremehkan dan direndahkan untuk yang kedua kalinya oleh orang lain atau orang yang sama. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 9 hal yang harus kamu lakukan saat direndahkan oleh orang lain. Dan saya harap setelah menonton video ini, kamu bisa mengerti apa yang harus kamu lakukan saat kamu direndahkan, entah saat kamu sendirian maupun saat bersama orang lain. Jadi, hal yang pertama yang harus kamu lakukan saat kamu direndahkan adalah berusahalah untuk tenang. Beberapa orang saat direndahkan langsung mengamuk dan emosional. Dan ini adalah sebuah kesalahan karena menjadi orang yang emosional dan langsung terbawa atau terpancing oleh orang yang menghina kita akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak terkendali, yang mengartikan itu bisa menjadi tindakan yang salah yang kita lakukan kepada orang lain. Bayangkan saja jika kamu sedang diremehkan oleh seseorang, kemudian kamu tiba-tiba menonjok orang tersebut dan kamu melakukannya di tempat umum. Yang akan terjadi adalah kamu akan terlihat sedikit menakutkan dan ditakuti oleh orang yang melihat kamu dengan gampangnya memukul orang yang hanya berbicara pada diri kamu. Maka dari itu sangat penting untuk menjadi tenang dan memikirkan apa yang perlu untuk dilakukan ke depannya, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang benar-benar mantap dan relevan dengan situasi yang kita alami. Menjadi tenang adalah sebuah respon yang paling baik dan paling tepat dari sebuah hinaan yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan saat ada orang yang merendahkan kita adalah membaca apakah kritik yang dilemparkan itu adalah nasihat atau sebuah hinaan. Karena seringkali kita salah kaprah saat seseorang sedang berniat untuk menghina kita. Ya, mungkin karena konteks yang salah, dengan niat yang tepat, orang tersebut terlihat seperti menghina kita yang sebenarnya adalah sebuah nasihat yang benar-benar penting untuk kita terima di momen tersebut. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk bisa menjadi orang yang paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu terhadap diri kita, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap diri kita. Kemudian hal ketiga yang harus kamu lakukan adalah dengan memikirkan prestasi dan keberhasilan yang sudah kamu capai selama ini. Cara ini akan sangat bermanfaat jika kamu paham bahwa kamu sedang dihina atau diremehkan oleh orang lain. Dan kamu yakin kalau apa yang dilontarkan oleh orang lain itu adalah sebuah hinaan, sehingga kamu merasa sangat marah dan sangat terpuruk akibat apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, dengan memikirkan prestasi yang sudah kamu capai sebelumnya, kamu akan lebih menghargai diri kamu karena prestasi-prestasi itu akan membuat kamu merasa lebih berharga dari sebelumnya. Tapi masalahnya, saat seseorang itu terkena mental akibat sebuah hinaan, seringkali orang tersebut memikirkan hal-hal yang buruk dan berfokus pada perasaan-perasaan negatif yang sedang dia rasakan. Mungkin agak sulit, namun jika kamu berhasil untuk mengingat pencapaian dan prestasi yang sudah kamu raih sebelumnya, kamu akan menjadi lebih tenang dan lebih berharga dari sebelumnya. Cara keempat adalah dengan mengurangi atau membagi perasaan negatif yang sudah kita rasakan sebelumnya kepada orang lain.
yaitu dengan cara berdialog ke orang yang lebih positif dan membangun. Ingat, ada dua jenis manusia di dunia ini. Jenis yang pertama adalah mereka yang selalu ingin kamu gagal dan merasa buruk. Dan yang kedua adalah mereka yang benar-benar tulus kepadamu sehingga mereka mengatakan hal-hal yang positif dan selalu membangun untuk perkembangan kamu. Dan dengan berdialog dengan orang-orang yang positif ini akan membuat kamu merasa lebih baik dan dihargai oleh orang lain. Maka dari itu, setelah kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain dan merasa dihina atau sangat direndahkan, carilah orang yang positif yang selalu membangun saat kamu ajak berbicara. Paling tidak, jika perasaan kamu tidak sepenuhnya sembuh, kamu sudah membagi setengah dari perasaan negatif tersebut yang sudah kamu terima dari orang lain. Hal yang kelima yang harus kamu lakukan saat direndahkan oleh orang lain adalah dengan sedikit menipu diri, di mana kita harus berpikir bahwa pengalaman ini penting untuk perkembangan kita. Kenapa saya mengatakan ini adalah proses menipu diri? Karena kita bertujuan untuk membuat diri kita lebih tenang dengan memikirkan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari sebuah tindakan yang sangat negatif yang sudah diberikan oleh orang lain terhadap diri kita, yaitu dengan berpikir bahwa entah itu hinaan atau pelecehan adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga yang akan membuat kita paham bahwa hal ini harus kita hindari saat kita berdialog dengan orang lain atau jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Dan juga ini adalah sebuah proses untuk mengontrol batas kesabaran kita dan emosi kita sejauh mana kita bisa mengendalikan diri saat berhadapan dengan orang-orang negatif seperti ini. Maka terapkanlah cara ini. Berpikir bahwa pengalaman ini penting untuk perkembangan kita selanjutnya. Hal yang keenam yang harus kamu lakukan saat direndahkan orang adalah tidak menganggap hinaan itu terlalu serius sampai menggoyahkan prinsip yang kamu pegang dalam hidup kamu. Karena inilah yang seringkali diserang oleh sebuah perasaan negatif yang muncul dari hinaan atau pelecehan, di mana kita seringkali mempertanyakan prinsip dan nilai kehidupan kita setelah kita mendapatkan perasaan yang sangat buruk yang muncul dari sebuah hinaan. Kita terlalu menganggap hinaan tersebut terlalu serius sampai menggoyahkan penghargaan kita terhadap diri sendiri, sampai menggoyahkan prinsip yang kita miliki dalam menjalani hidup. Sampai kita kadang bertanya-tanya, apakah aku separah itu salahnya? Apakah aku orang yang baik? Apakah aku ini tidak salah? Bahkan sampai berkata, aku ini memang orang yang bodoh. Jangan sampai kamu melakukan hal ini. Hal yang ketujuh yang harus kamu lakukan saat kamu dihina oleh orang lain adalah jangan ragu untuk menjauh jika hinaan sudah terlalu parah. Ya, mungkin tadi kita sudah membahas bahwa kita harus tenang, kemudian kita harus memikirkan apakah kritik ini bagus atau buruk. Namun manusia juga memiliki batasan kesabarannya sendiri. Dan jika kamu merasa bahwa batasan kesabaran kamu sudah terlampaui terlalu jauh dan kamu sudah dihina terlalu pahit oleh orang lain, jangan ragu untuk pergi menjauh. Ini jauh lebih baik daripada melawan dengan perkataan-perkataan konyol dan bodoh atau melawan dengan kekerasan. Kemudian hal yang kedelapan yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat motif orang yang merendahkan. Karena ingat, tidak semua orang yang merendahkan kita itu melakukannya secara sengaja. Beberapa orang merasa bahwa itu bisa dia lakukan terhadap kita karena dia merasa sudah sangat dekat dengan kita. Maka dari itu terkadang seseorang mencoba untuk merendahkan kita seperti meremehkan kita.
Padahal itu adalah sebuah bentuk kedekatan terhadap hubungan yang kita jalin bersama orang tersebut. Maka dari itu kita harus bisa memahami motif atau tujuan dari direndahkannya kita oleh seseorang. Jangan sampai kita memutus silaturahmi dengan orang yang salah dan kita malah berteman dengan orang yang benar-benar sering menghina kita tanpa kita sadari. Maka dari itu, pekalah terhadap motif ini dengan berpikir lebih jauh dan lebih banyak tentang kualitas hubungan yang sudah kita jalin bersama orang yang menghina kita dan dengan alasan apa orang tersebut menghina kita. Dan hal yang kesembilan atau yang terakhir yang harus kamu lakukan saat kamu dihina oleh orang lain adalah dengan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kita sebagai manusia seringkali terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti perasaan ini begitu menyakitkan, perasaan negatif ini begitu meraung-raung dalam diri kita. Kita juga seringkali terlalu fokus pada orang lain yang sebenarnya tidak bisa kita ubah atau kendalikan. Dan satu-satunya hal yang mampu untuk kita ubah dalam situasi-situasi seperti ini adalah respon kita terhadap hinaan atau pelecehan ini. Maka dari itu, berikanlah respon yang tepat dan yang benar-benar efektif saat kamu direndahkan dan diremehkan oleh orang lain. Sekian dulu dari program diri. Semoga bermanfaat. Wassalam.